Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu, Encik dan Puan, semakin banyak kita mengucapkannya, semakin luaslah kebun kita di surga. Kalimah apakah itu? Kalimah tasbih. Subhanallah, 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 Subhanallah. Bapak, Ibu, Encik dan Puan, banyaklah berzikir dengan kalimah itu. Semakin luas insya-Allah kebun-kebun kita di surga akan kita nikmati ketika kita berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Supaya lebih jelas berkenaan dengan kalimah ini, kita dengarkan riwayat yang mengatakan bahawa setiap tasbih kita itu akan menjadi pohon-pohon di surga. Pohon-pohon yang berbuah nanti akan menjadi makanan buat kita di surga. Bapak, Ibu, Encik dan Puan yang dirahmati oleh Allah, saya mengajak kita mengingat kembali tentang peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Dalam sebuah riwayat yang sudah saya ringkaskan, Nabi bercerita, "Summa araja bina ila sama'i sabi'ah." Jadi ketika Rasulullah Mi'raj naik ke langit, begitu sampai ke langit ketujuh, fastaftaha Jibril, lalu Jibril minta dibukakan pintu langit. Faqila, lalu dikatakan, man anta, kamu siapa? Qala Jibril, lalu Jibril menjawab, aku adalah Jibril. Qila wa man ma'aka, lalu ditanyakan, kamu bersama siapa? Qala, Jibril menjawab, Muhammad, aku bersama Muhammad. Faqila wa qad mu'isa ilaihi, lalu ditanyakan, apakah Muhammad memang diutus ke langit? Qala qad mu'isa ilaihi, lalu Jibril menjawab bahawa Rasulullah SAW memang diutuskan ke langit. Bapak, Ibu, Encik dan Puan, begitu mendengar jawaban ini, fafutiha lana, kata Rasulullah, maka terbukalah pintu langit ketujuh itu. Subhanallah, begitu terbuka pintu langit ketujuh, Nabi berkata, "Faida ana bi Ibrahim." Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Wa idza huwa mustanidun ilal baitil ma'mur. Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Dia sedang bersandar, kata Rasulullah, di Baitul Ma'mur. Bersandar, kata Nabi, di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Bapak, Ibu, Encik dan Puan, dalam sebuah riwayat dijelaskan, Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya di langit. Semua malaikat Allah di langit itu beribadah, tawaf, mengelilingi Baitul Ma'mur itu. Kalau Ka'bah kita di Makkah Al-Mukarramah, 24 jam manusia mengelilingi Ka'bah itu. Nah, kalau di langit ada juga Ka'bah namanya Baitul Ma'mur. Makanya dalam riwayat ini disebutkan, wa idza huwa yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfu malak. Setiap hari, kata Rasulullah SAW, masuk ke dalam rumah itu 70.000 malaikat. Setiap hari masuk 70.000 malaikat. Summa la ya'uduna ilaihi.
Begitu masuk mereka tak kembali lagi. Lalu apa yang para malaikat lakukan di dalam Baitul Ma'mur? Mereka beribadah kepada Allah, tawaf, melakukan tawaf. Jadi Ka'bah kita di Mekah Al-Mukarramah, Ka'bahnya penduduk langit itu adalah Baitul Ma'mur. Nah, kenapa Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur karena dijelaskan dalam riwayat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dia telah membangun Ka'bah di muka bumi. Nah, subhanallah, Bapak Ibu, encik dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ketujuh, terjadi dialog antara Rasulullah dengan Nabi Ibrahim. Ringkasnya, ketika Rasulullah sampai ke bumi, Rasulullah berkata kepada para sahabat. Dalam sebuah riwayat, Bapak Ibu, encik dan puan yang dirahmati oleh Allah, dijelaskan an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an, hadisnya marfu'. Jadi kata Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi? Laqitu Ibrahim lailata usriyabi. Aku bertemu dengan Ibrahim pada malam di mana aku melakukan Isra wal Mi'raj. Faqala, lalu Nabi Ibrahim berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, aqri ummataka minni salam. Subhanallah, Bapak Ibu, encik dan puan yang dirahmati oleh Allah. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ketujuh, Nabi Ibrahim berkata, wahai Muhammad, nanti kalau engkau sampai ke bumi, sampaikan kepada umatmu bahwa aku kirim salam. Jadi kita umat ini dapat salam dari Nabi Ibrahim. Kenapa dapat salam? Karena kita umat Muhammad. Mulianya kita umat Muhammad. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa akhbirhum, kabarkan kepada umatmu Muhammad, annal jannah tayyibatut turbah. Sampaikan salamku kepada umatmu Muhammad bahwa surga ini tanahnya semerbak, tanahnya paling wangi, tanahnya paling baik, tanahnya paling bagus, kata Nabi Ibrahim. Kemudian kata Nabi Ibrahim, azmatul ma, airnya tawar. Tanah surga semerbak, kemudian airnya tawar. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, wa annaha qi'an, tanah surga itu lapang. Jadi kalau kita artikan, tanah surga itu amat baik, lapang, airnya tawar, tapi hari ini belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada tanam-tanaman, kecuali memang pohon-pohon yang sudah Allah sediakan di dalam surga. Lalu apa tanamannya? Nabi Ibrahim berkata, wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tanamannya nanti adalah kalimah tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah nanti yang akan menjadi tanaman-tanaman surga, kata Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, encik dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna kalimah ini? Surga itu tanahnya lapang. Kalau kita ingin
sebagian dari tanah surga itu menjadi kebun kita, maka banyakkanlah di muka bumi ini berzikir kepada Allah dengan kalimah tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketahuilah Bapak Ibu, Encik dan Puan yang dirahmati oleh Allah, sekali kita membaca subhanallah, maka tumbuhlah satu pohon untuk kita di surga. Sekali kita membaca alhamdulillah, selain pahala yang lain, maka tumbuhlah satu pohon untuk kita di surga, dan seterusnya. Maka perbanyakkanlah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah itu kalau ingin memiliki kebun yang lapang di surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Encik dan Puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir halaman 555, tafsir dari surah Al-Waqiah. Ujung dari surah Al-Waqiah itu, Fasabbih bismi rabbikal azim. Kemudian Nabi menjelaskan ayat ini. Nah, sahabat berkata dari Jabir radhiyallahu anhu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi? Man qala, barang siapa yang berkata, Subhanallahil azim wa bihamdih. Barang siapa yang berzikir dengan kalimah subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha besar, wa bihamdi, dan segala puji untuknya, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Kata Rasulullah, telah ditanam untuknya sebatang pohon kurma di surga. Sekali kita mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi, maka sebatang pohon kurma ditanam buat kita di surga. Siapakah yang menanamnya? Allah memerintahkan malaikat. Bapak Ibu, Encik dan Puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahawa di dalam surga itu banyak malaikat. Selama kita berzikir kepada Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, selama itulah malaikat bekerja di surga. Apabila mulut kita berhenti dari zikir, maka berhentilah malaikat bekerja di surga. Subhanallah, Bapak Ibu, Encik dan Puan yang dirahmati oleh Allah. Ikhlaskan kepada Allah kalimah tasbih kita, kalimah zikir kita. Nanti Allah akan memberi imbalan. Kebun yang lapang disebabkan lidah kita yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Encik dan Puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab yang sama, Qala al-Imam Ahmad, haddatsana Abu Abdurrahman, haddatsana Musa ibnu Ayyub, haddatsani Ibnu Amir. Kemudian an Uqbah ibni Amir qala, lamma nuzilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika diturunkan kepada Rasulullah, fasabbih bismi rabbikal azim. Qala, lalu Nabi berkata, ij'aluha fi ruku'ikum. Kata Nabi, jadikanlah kalimah tasbih itu pada tiap-tiap ruku kalian. Makanya setiap kali kita ruku, kita membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sekali kita mengucapkannya, subhanallah Bapak Ibu, satu pohon di surga ditanam buat kita. Kemudian Ibnu Amir menjelaskan, walamma nuzilat sabbihisma rabbikal a'la. Begitu sabbihisma rabbikal a'la diturunkan kepada Rasulullah, Rasulullah berkata, ij'aluha fi sujudikum.
jadikanlah kalimat itu, bacalah kalimat itu ketika kalian sujud. Makanya kita sujud, kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha tinggi dan segala puji untuknya. Bapak, Ibu, Encik dan Puan, kesimpulan dari kajian yang sederhana ini, bacalah dengan baik dan benar setiap kalimah tasbih di dalam sembahyang kita, karena dia menjadi pahala di sisi Allah. Bacalah dengan benar, karena setiap kali kita membaca, gurisat lana nakhlatun fil jannah. Allah memerintahkan malaikatnya untuk menanam pohon-pohon kurma di surga buat kita nanti ketika kita berada di dalam surga. Bapak, Ibu, Encik dan Puan, banyaklah bertasbih kepada Allah, banyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan semuanya. Insya-Allah apa yang disampaikan Nabi ini akan kita jumpai ketika kita berada di dalam surga. Demikianlah, mudah-mudahan yang sederhana ini bermanfaat. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.